Om Swastiastu, Om Awi Ganamastu Namo Sidem. Mas Dharma yang budiman, semoga hari ini masih dalam keadaan sehat rahayu atas karunia Ida Sang Yang Widiwasa. Izinkan saya pada hari ini menyampaikan tentang upacara cinta. Jadi apa itu upacara cinta? Jadi pikiran kita harus positif dulu. Jadi umat Dharma mungkin sudah tahu bahwa kalau kita melihat keberagamaan umat Hindu di Bali, tentu banyak upacara. Upacara-upacara agama, persembahan sesajen, persembahan upakara. Tidak saja persembahan yang dilakukan kepada para dewa-dewi, kepada Ida Bathara, kepada leluhur, tetapi juga ditujukan kepada dimensi-dimensi astral di bawah, yang sering disebut dengan upacara Buddha Yajna. Barangkali umat Dharma sudah sering melihat di setiap rumah tangga pasti ada pelinggih tugu. Di sana ada dipersembahkan sesajen atau upakara untuk dimensi-dimensi astral yang lebih dulu tinggal di sana. Tujuannya adalah untuk upacara cinta, kasih sayang kepada alam semesta. Bukan berarti umat Hindu memuja setan, apalagi konotasi Buddha kala itu selalu diidentikan dengan hal-hal yang menyeramkan, yang menakutkan dan lain sebagainya. Bukan itu maksudnya. Disadari tidak disadari, kita umat manusia tidak bisa lepas dari yang namanya Panca Mahabhuta itu. Bahkan diri kita sendiri ya terbentuk oleh Panca Mahabhuta. Itu ada unsur pertiwi, apa, teja, bayu, akasa. Itu sebabnya umat Hindu di Bali selalu akan menaruh upakara sesajen atau suguhan di tempat-tempat yang disebut dengan Buddha ini, ya, Panca Mahabhuta ini. Contohkan misalnya tiba-tiba kita melihat ada upakara sesajen di tanah gitu misalnya. Itulah upacara cinta untuk Ibu Pertiwi yang telah memberikan kehidupan kepada kita sebagai manusia. Tanpa Ibu Pertiwi, tanpa material bumi yang kita pijak ini, tidak ada satu tumbuhan yang hidup. Tidak ada makanan yang kita bisa konsumsi, bahkan kita tidak bisa berpijak. Itu sebabnya umat Hindu menaruhnya di Pertiwi, Buddha yang pertama. Yang kedua, apa di air. Kita akan melihat umat Hindu menaruh upakara di tempat-tempat air. Karena tanpa air kita juga tidak bisa hidup. Tubuh kita tadi pertiwi tanpa tulang kita nggak bisa hidup. Air, tubuh kita 80% adalah air. Di dunia sekala tanpa air kita tidak mungkin hidup. Jadi kita mempersembahkan air, upakara di air. Itulah upacara cinta kita kepada apa, kepada Buddha, alam, energi dalam wujud air. Teja, api atau cahaya. Kita akan meletakkan upakara di dapur, tempat di mana kemudian di sana ada sumber panas, sumber energi atau sumber apinya. Tanpa api kita tidak bisa hidup di dunia ini. Tanpa matahari dalam diri kita, tanpa suhu tubuh, tanpa teja kita tidak bisa hidup. Itulah persembahan upacara cinta kita kepada teja. Upacara cinta yang keempat kita tujukan kepada bayu. Di bayu itu udara, space, ruang ini. Tanpa bayu, ya, tanpa tenaga inti yang menggerakkan, tanpa udara kita nggak mungkin hidup.
dalam diri kita tanpa ada oksigen yang mengantarkan sari-sari pati ke seluruh tubuh kita, kita tidak bisa hidup. Jadi persembahan cinta umat Hindu Bali ini makanya menaruh sesajen di angkul-angkul, di pemesu, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima adalah upacara cinta umat Hindu kepada Akasa. Akasa itu alam semesta ini. Ya, makanya ditaruh di pelinggih-pelinggih, ditaruh di tempat-tempat yang dianggap suci, dianggap tempat sakral. Dan inilah upacara cinta umat Hindu di Bali kepada Buddha Kala, jadi pada Panca Maha Buddha. Jadi jangan diartikan Panca Maha Buddha ini atau Buddha ini sebagai sesuatu yang menyeramkan, menakutkan, apalagi dianggap sebagai setan. Nah, ini yang pemahaman yang keliru gitu. Namun demikian, nah ini sebagai filosofi saja. Ketika kita sudah bisa berdamai, harmoni dengan para Buddha Kala, maka dengan yang di atas kita akan lebih mudah untuk berhubungan. Ketika kita sudah memiliki rasa cinta kepada dimensi-dimensi astral, dimensi-dimensi bawah, roh-roh suci, spirit-spirit yang ada di sekitar kita, maka dengan yang di atas kita akan lebih mudah untuk menerima Warunugraha. Tiang kira itu yang dapat Titiang sampaikan upacara cinta umat Hindu di Bali yang sudah sering kita lakukan. Semoga bermanfaat untuk kita bahwa umat Hindu memang diajarkan untuk selalu hidup harmoni, tidak saja dengan ide sang yang dewasa, tidak saja dengan sesama manusia, terlebih kepada alam semesta yang telah memberikan kita kehidupan melalui Panca Maha Buddha itu. Jangan pernah anggap Panca Maha Buddha itu sesuatu yang menakutkan, apalagi harus dijauhi. Mari kita rangkul Panca Maha Buddha itu, kita rangkul para Buddha itu, agar kita bisa harmoni dengan semuanya. Matur suksema, Titiang sinap dengan Puja Paramesanti. Om Santi 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 Om.